Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bayu Afriansa dengan NIM 0704221009 dari program studi biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya ingin membawakan atau menjelaskan tentang materi berjudul gastrulasi dan neurulasi. Gastrulasi sendiri itu adalah pengaturan yang dimana sel-sel blastula sehingga blastula akan mengalami transformasi menjadi embrio berlapis 3 atau yang biasa disebut dengan gastrula. Nah, gastrula sendiri itu ada dua bagian, yaitu blastula menjadi gastrula. Blastula sendiri merupakan rongga atau yang biasa disebut dengan blastosol atau arsenteron. Blastula sendiri itu terbentuk dari 3 lapisan yang terdiri dari endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Nah, berikut ini adalah gambar atau urutan dari blastula atau blastula sendiri. Yang pertama ada ektoderm, ada blastosol, dan mesoderm, adapun endoderm. Nah, gerakan gastrula sendiri ada beberapa bagian, yaitu ada gastrula merupakan pembelahan sel, yang dimana gerakan sel sendiri itu terdiri dari epiboli dan emboli. Epiboli merupakan gerakan melingkup di permukaan luar, yang dimana gerakan sel-sel ektoderm dari AP ke VV. Nah, sedangkan emboli merupakan gerakan menyusup ke arah dalam, yang dimana merupakan perpindahan sel-sel yang akan membentuk dan mesoderm di endoderm. Adapun gambar-gambar atau macam-macam gerakan mesogenik yang umum pada perkembangan gastrula dan neurula. Tujuan dari gastrula sendiri merupakan penempatan bakal lapisan lembaga yang pada posisinya. Adapun bentuk-bentuk lapisan lembaga yang merupakan bahan baku dalam organogenesis. Adapun palang kritis merupakan penataan kembali sel-sel embrio secara regresi. Reogenesi merupakan sel-sel yang berjauhan dan menuju berdekatan atau bertetangga baru. Nah, pada saat organogenesis, misalnya pada awal pembelahan, dapat didiferensikan oleh adanya proses induksi maupun proses berjalannya. Di sini ada epiboli. Epiboli itu terletak pada ektoderm, yang dimana ektoderm sendiri merupakan blastosol yang menuju gastrulasi dan membentuk blastosol sempurna yang terdapat dari ektoderm, endoderm, dan blastosol. Nah, selanjutnya ada emboli. Emboli sendiri terdiri dari evolusi, konvergenesi, invaginasi, epaginasi, delaminasi, divergensi, dan eksitensi. Invaginasi merupakan yang menuju ke apikal basal, dan inverginasi menuju apikal basal lurus, dan envolution menuju apikal basal melingkar. Nah, evolusi sendiri merupakan gerakan membelok ke dalam, dan konvergensi gerakan menuju satu titik tengah. Invaginasi merupakan gerakan melengkung ke dalam. Epaginasi
gerakan menjulur keluar, delaminasi, gerakan memisahkan diri dari sel kelompok sel, divergenesi atau konvergenesi merupakan gerakan yang memancar, dan ekstensi merupakan gerakan yang meluas. Nah, adapun gastosol yang terdapat pada amfibi, nah, seperti pada gambar yang di bawah yang saya tunjukkan ini. Nah, gastrula sendiri pada kata itu terdiri pada epiboli terdapat di endoderm, diikuti dengan emboli, dan invaginasi pada blastofor, dan emboli epiboli berlangsung itu terjadi perputaran gastrula 40 derajat berlawanan dengan jarum jam menjadi yaw di posterior ataupun ventral. Selanjutnya di sini ada gambar blastosol yang dimana terdiri dari sperma organizer dan areal gastrula. Nah, adapun di sini gambar yang menunjukkan yang terdapat pada angka 1 yang dimana itu yolk plug, dan yang kedua itu ada ventral lip of blastopore, yang ketiga ada dorsal lip of blastopore, dan huruf A yaitu blastosol atau arsentor. Nah, gastrula pada ayam sendiri itu terjadi penebalan atau primitive strip, yang dimana primitive strip itu merupakan primitive growth, primitive fold, dan primitive pit serta primitive knob. Nah, berikut ini gastrula pada ayam. Adapun gambar yang saya tampilkan pada slide PPT ini merupakan ada Hansen knot, primitive strip, epiblast, blastosol, epiblast, endoderm, magnetic chest, dan mesoderm. Dan berikutnya ini ada bagian yang menunjukkan dengan primitive strip, yang dimana proses ini merupakan penebalan pada kantung yolk sendiri. Pembentukan mesoderm sendiri merupakan penujuan AP serta memencarkan luas ke ektoderm maupun mesoderm dan endoderm sendiri. Nah, gastrula pada mamalia sendiri merupakan sel-sel inner cell melt menuju embrio nog ke arah blastosol. Dari embrio nog sendiri terjadi endoderm dan di antara ektoderm serta endoderm itu membentuk mesoderm somatik yang berdekatan dengan ektoderm, serta mesoderm splenic merupakan berdekatan yang dengan endoderm sendiri. Adapun gastrosol pada mamalia sendiri seperti yang gambar saya tampilkan ini. Nah, selanjutnya ada neurulasi. Neurulasi sendiri merupakan yang terbentuknya dari setelah embrio yang mengalami neurulasi. Neurulasi sendiri terbentuknya neurulatuk dari neural plate yang terdapat dari sisa-sisa sel saraf dalam neurulasi. Nah, di sini ada ektoderm pada neurulasi yang menjadi bakal bumbung saraf ataupun menjadi saraf pusat, dan bakal pial neural merupakan saraf perifer, ganglion medulla adrenal ataupun sel-sel pigmen yang rawan laring dan kepala.
Adapun bakal epidermis, yang dimana bakal epidermis ini mengalami penebalan epidermis atau lensa mata dan telinga dalam atau puting pengecap dan kulit, rambut, tanduk, kuku, lapisan permukaan mulut dan anus ataupun hipofisa anterior. Nah, di sini proses neurulasi, yang dimana proses neurulasi sendiri proses terjadinya penyebaran atau pembukaan pada sel-sel neurotub, yang dimana sel awalnya itu menutup, yang perlahan-lahan akan membuka atau melebar menjadi pelebaran pada sel-sel neurulasi. Nah, neurulasi sendiri ini merupakan terdapatnya ektodem adapun mesodem. Nah, pada gambar ini adapun tanda-tanda yang ditunjukkan pada neurulasi, yang dimana yang warna kuning pada bagian dalam itu merupakan notochord, serta warna pink merupakan neural plate. Adapun serta neural class, dan pada warna hijau itu menunjukkan neural tube. Ektodem sendiri diinduksi oleh notochord menuju neural plate atau memanjang serta menebal, ataupun tepi neural plate itu menebal dan tumbuh ke atas serta menuju neural plate, atau dimana lipatan neural dan neural globe itu merupakan parit neural. Sini ada pembagian neural tub serta neural crest, yang dimana neural tube sendiri merupakan sistem saraf pusat, dan neurulasi itu merupakan migrasi seluruh tubuh serta sel-sel pigmen dan sistem saraf tepi dan ataupun medula adrenal. Gambaran atau penunjuk proses neurulasi terjadi, yang dimana ada garis-garis pada yang ditunjukkan yang berwarna coklat itu ektotroplas, dan berwarna menguningan itu sistem cintiotropoblas, yang dimana pada proses neurulasi ini dia berkembang atau melebar luas. Dan pada gambar yang nomor 1 ini merupakan neural plus serta approaching ectoentrum dan notochord, dan yang membuka atau melebar itu merupakan neural globe serta interbionic cleon-forming. Dan pada gambar yang kedua itu merupakan survei ektodem atau neural crest, dan pada garis yang berwarna kuning itu merupakan endodem, dan pada penunjuk arah yang berwarna merah lingkaran itu merupakan notochord, serta yang melebar luas itu neural globe. Dan pada gambar yang ketiga itu prosesnya merupakan survei ektodem pada bagian dinding yang berwarna pink, dan yang berwarna biru sendiri merupakan neural crest, dan berwarna biru muda itu seperti setengah lingkaran merupakan neural tube, dan batang atau sela-sela kecil yang dimana itu menunjukkan
forming. Dan pada gambar yang ketiga merupakan yang keempat merupakan neural crest, atau yang pada lingkaran kecil itu merupakan neural tube, dan pada berwarna merah itu terdapat notochord. Pada gambar yang kelima, yang dimana penunjuk arah yang berwarna biru itu merupakan developing spinal ganglion, yang berbentuk lingkaran dan berwarna biru itu merupakan neural tube, serta berwarna merah itu menunjukkan notochord. Neural tube pada individu atau NTDS, yang dimana gambar A itu menunjukkan proses neurulasi normal, dan pada gambar yang B itu menunjukkan eksensifilasi, serta gambar yang ke C itu merupakan spina bifida, yang terdapat 2 poin pada slide ini merupakan eksensifasi karena kegagalan atau penutupan yang biasa disebut dengan reopening neural tube anterior. Dan ada pun beberapa tipe eksensifasi. Ada tabung saraf atau neural tube yang akan berkembang membentuk prosencephalon dan mesencephalon serta rhombencephalon, yang dimana proses neural growth itu merupakan somatis yang awalnya membuka itu akan menutup pada waktu tertentu, yang dimana proses penutupan itu mengakibatkan notochord dan neural tube. Neural crest, yang neural crest sendiri itu akan berkembang menjadi ganglia otak dan sumsum tulang belakang. Ganglia terserabut pada simpatik, pigmen, dan pada amfibi tersebut. Diferensi bumbung neural berlangsung melalui 3 cara secara serentak. Yang pertama itu ada secara anatomi, yang dimana bumbung neural atau rongganya itu menggelembung serta berkontraksi sehingga terbentuknya ruang-ruang atau ventrikal otak dan sumsum tulang belakang. Poin selanjutnya itu tingkat jaringan, yang dimana sel-sel bumbung neural sendiri itu menyusun diri sehingga membentuk bagian-bagian fungsional khusus yang terdiri dari otak, medula spinalis. Selanjutnya ada tingkat selular, yang dimana sel-sel akan berdiferensiasi menjadi berbagai neuron dan sel-sel penunjangnya atau sel glial yang biasa disebut dengan sel astrosit. Nah, pada awalnya itu neural tube sendiri berbentuk lurus, dan sebelumnya neural tube itu berposterior berbentuk neural tube anterior dan telah melalui proses pembentukan otak. Adapun neural tube yang menggelembung membentuk 3 vesikula, yaitu ada prosencephalon atau otak depan, mesencephalon atau otak tengah, rhombencephalon itu otak belakang. Pada waktu ujung posterior neural tube itu menutup dan membentuk penonjolan baru yang vesikula optik
ataupun menonjol dari kedua sisi lateral otak depan sebagai calon mata. Dan pada apes dan apes maupun mamalia itu merupakan membentuk calon otak yang menjadi 3 wilayah otak tampak lebih jelas karena terjadinya pembengkokan atau fleksi pada daerah bakal otak, yaitu fleksi cranealis dan fleksi cervicalis. Di sini ada pembagian atau penunjuk-penunjuk yang dimana embryonic brain region itu merupakan peribrain yang dimana itu dapat menjadi 2 bagian yang dimana terdapat telecepion dan diencepion. Nah, telecepion sendiri merupakan cerembun atau cerebral hemisphere induclus cerebral cortex, what meter atau basal noodle, dan serta India palon itu merupakan telemanus, hypothalamus, epimalamus. Dan selanjutnya ada midbrain yang itu dapat mensepalon atau medria yang biasa disebut dengan part of brachythem. Adapun hindbrain yang terdapat menjadi 2 bagian, yaitu tensipalon yang dimana biasa disebut dengan pons atau pons barenspin, dan ada mencilipion atau biasa disebut dengan medulla oblongata. Di sini penunjuknya ada pada embrio pada hari ke-1 itu merupakan pembentukan awal otak, dan pada hari ke-6 itu merupakan pembentukan otak yang setengah jadi, dan pada hari terakhir itu merupakan penyempurnaan pada otak yang biasa disebut dengan Abdul Hul, yang dimana cerebral hypomok itu merupakan ventura gland, dan ada pembagian ujungnya itu ada spinal cord dan cerebium serta medulla clonia dan pons dan beristemedidran. Di sini merupakan pembagian otak atau penunjuk-penunjuk dari terdirinya otak itu ada yang terdapat pada varia systematic division merupakan congress pupil of eye yang dimana merupakan saraf untuk mata, dan stimulatus salivus gland, slow hair, quotient growth inline, stimulatus activity of stomach and intestine, stimulati excitation of partner, stimulation bladder, promotive voiding from bladder, promotive excitation of genesis. Pada sympathetic division sendiri merupakan terdapat beberapa poin yang di antaranya dialysis pupil of eye, inhibis salivasi gland secretion, relaxi bronchi inline, excellent heart, inhibiti action of stomach and intestines, inhibits activities of pancreas, dan stimulatis of relasi of liver in bladder,
stimulatis adrenal medulla, inhibitis video from bladder, promatis ejakulasi and vaginal cross. Di sini ada proses, ada gambar otak yang dimana penunjuk pada forebrain ini terdapat 3 bagian yang dimana diantaranya itu ada cerebrum, thalamus, hypothalamus, dan pada ada gambar midran, ada hindibran yang dimana hindibran sendiri terdapat 3 bagian yang itu ada pons, medulla oblongata, cerebellum, ada cerebral cortex dan spinal cord. Nah, di sini ada frontal lobe yang itu berwarna biru, dan pada warna kuning itu merupakan bagian parietal lobe, dan berwarna hijau itu ada temporal lobe, dan berwarna pink itu merupakan optical lobe. Nah, di sini ada bagian-bagian otaknya yang dimana ada cerebral cord dan ada left cerebral hemisphere dan ada right cerebral hemisphere. Di sini ada bagian-bagian pada garis-garis halus itu ada corpus calamus, dan yang berwarna hijau kecil itu merupakan basal glu. Di sini ada perkembangan otak selanjutnya yang dimana yang pertama itu proses C plankton yang terdapat 2 bagian yang diantaranya telechapion atau anterior dan diencephalon atau caudal. Nah, telechapion sendiri merupakan otak besar, dan diencephalon itu merupakan daerah talamus atau hipotalamus dengan hipopisah dan hipopisah posterior. Yang kedua ada mesencephalon dan rongga aqueduct cerebral. Nah, yang ketiga sendiri ada rhombencephalon yang dimana rhombencephalon ini terdapat 2 bagian yang diantaranya metacephalon atau Cambrion pons parietal, dan mecephalon itu merupakan medulla oblongata. Dan perjalanan neural crest itu terdiri dari epidermis, neural tube, dermatomy, sclerotomy, notocross, aorta, aorta atau travel windows, ada caudal. Demikian materi atau pemaparan dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.